Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi campuran bilangan cacah. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang anggotanya bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi, anggota bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selain bilangan cacah, nanti itu juga ada bilangan lain, yaitu bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli ini anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, masih ada banyak bilangan lagi selain bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan asli yang akan kita pelajari lebih lanjut di tingkat berikutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, untuk mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan cacah, caranya sama seperti saat kita mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan bulat di materi sebelumnya ya. Jadi, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Kemudian, aturan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Oke. Nah, jadi langkah-langkah pengerjaan tadi dapat kita kita singkat seperti ini menjadi konsep kukabataku. Kukabataku artinya kurung kali bagi tambah kurang. Jadi ketika nanti ada tanda kurung, kita kerjakan dia terlebih dahulu. Kemudian jika ada tanda kali, bagi, tambah, kurang, kita kerjakan dulu yang perkalian atau pembagian, baru yang penjumlahan atau pengurangan. Kemudian jika hanya ada perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan dari kiri, dari yang paling kiri ya. Jadi ingat kukabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Jadi urutan pengerjaannya adalah kurung kali bagi tambah dan kurang. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja membahas contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1 ada 6.386 dikurangi 4.225 kemudian ditambah 6.188. Ingat, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Maka karena pengurangan dan penjumlahan ini setingkat atau setara, maka kita kerjakan dulu dari yang paling kiri. Jadi kita kurangkan dulu 6.386 dikurangi 4.225. Nah, cara pengurangannya bisa menggunakan pengurangan bersusun ya. Jadi 6.386 kita kurangkan dengan 4.225. Kita kurangkan, jadi 6 dikurangi 5 ada 1, 8 dikurangi 2 ada 6, 3 dikurangi ada 1, kemudian 6 dikurangi 4 ada 2. Jadi hasilnya adalah 2.161. Kemudian baru kita jumlahkan dengan 6.188. Nah, kita jumlahkan juga dengan penjumlahan bersusun. Jadi kita tambah 6.188.
9, kemudian 8 tambah 16, 6 itu ada 14, nyimpan 1 ya, jadi 3, kemudian 2 ditambah 6 adalah 8. Jadi hasilnya 8.349. Oke, kemudian contoh yang nomor 2 ada 8.509 ditambah dalam kurung 5.500 dikurangi 3.750. Ingat, kuka bataku. Jadi, jika ada kurung, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Di sini ada 5.500 dikurangi 3.750. Caranya sama ya, menggunakan pengurangan bersusun. Jadi 5.500 dikurangi 3.750. Nah, ini 0. Nah, 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam 1, sisanya 4. Jadi 10 dikurangi 5. 5, 4 ambil 7 tidak bisa, maka pinjam 1 lagi di sini 14 ambil 7, 7. Kemudian 4 dikurangi 3, 1. Jadi di sini 8.509 kita tambahkan dengan hasil pengurangannya 1.750. Nah, berapa? 8.509 dikurangi 1.750. Ditambah ya, 9, 5, 7 tambah 5, 12, simpan 1, jadi 10, jadi hasilnya 10.259. Oke, kita beralih ke contoh berikutnya. Di sini ada contoh nomor 3, 1.250 dikali 4 dibagi 5. Ingat, ada perkalian dan pembagian. Kedudukannya setara, jadi kita kerjakan dari yang paling kiri. Kita kalikan dulu. 1.250 kita kalikan 4. Nah, perkalian bersusun ya. Jadi 4 kali 0, 0, 4 kali 5, 20. Tulis satuannya 0, sisanya 2. Kemudian 4 kali 2, 8. Tadi masih menyimpan angka 2, jadi 8 tambah 2, 10. Menyimpan 1, jadi 4 kali 1, 4, simpanannya tadi 1 ya, jadi 5. Jadi 1.250 kali 4 itu 5.000. Kemudian dibagi 5. 5.000 dibagi 5 itu adalah 1.000. Oke, contoh berikutnya ini ada 6.500 ditambah 300 dikali 15 dikali dalam kurung 120 dibagi 40. Ingat, kuka bataku. Jadi dalam kurung dulu. Jadi yang dalam kurung dulu kita selesaikan. 120 dibagi 40. Jadi 40 kali berapa yang hasilnya 120 ya? Di 40 kali 3 itu hasilnya 120. Jadi 120 bagi 40 itu hasilnya 3. Kemudian kita tuliskan lagi dari depan. 6.500 ditambah 300 dikali 15 dikali 3. Di sini ada penjumlahan, perkalian, dan perkalian. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian. Ingat, karena ada 2 perkalian, kita kerjakan dari yang paling kiri. Jadi 300 kali 15. 300 kali 15. Boleh kita hitung dengan perkalian bersusun. 300 kali 15 ya. 5 kali 0, 0, 5 kali 0, 0, 0 kali 5 kali 3, 15, kemudian 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 3, 3. Kemudian kita jumlahkan jadi 0, 0, 5, 4, 4.500. Atau ada cara yang lebih mudah, bisa kalian simpan dulu nolnya. Habis kalian simpan nolnya, menyimpan 2, jadi tinggal 15 kali 3 adalah 45. Karena tadi menyimpan 02 ditambah 02 jadi 4.500. Nah, kemudian kita tulis lagi 6.500 ditambah 4.500 dikali 3. Nah, ini ada penjumlahan sama perkalian, maka kita kerjakan yang perkalian. Jadi, 6.500 ditambah, nah ini ada
4.500 dikali 3. Nah, bisa kita simpan dulu nolnya 2, jadi tinggal 45 kali 3. Nah, 45 kali 3 adalah 135. Ingat tadi nyimpan nolnya 2 ya, jadi hasilnya 13.500. Nah, jadi 13.500 baru kita tambahkan dengan 6.500. Jadi hasilnya adalah di sini ya 20.000. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, tadi sudah membahas tentang bagaimana caranya melakukan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kita akan menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi untuk langkah-langkah penyelesaiannya sama seperti saat kita menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan campuran ya. Maksudnya operasi hitung bilangan bulat. Jadi langkah-langkahnya pertama, kalian harus pahami dulu soal cerita dengan baik. Jadi soalnya dibaca dengan teliti, dipahami. Nah, kemudian setelah dipahami, tahu mana yang diketahui dan ditanyakan, maka kalian langkah yang kedua bisa menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menghitung kalimat matematika yang sudah dibuat pada langkah kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung menyelesaikan contoh soal saja ya. Nah, di sini ada seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetik ada 150 buah yang berukuran besar, 150 buah yang berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Nah, jadi yang semangka kecil, cara menghitungnya, totalnya kan ada 375 buah ya. Nah, 375 buah semangka ini ada yang besar. Jadi kita kurangkan yang besar 150. Kemudian kurangkan yang sedang 185. Nah, sisanya ini merupakan semangka kecil. Jadi kita kurangkan 375 dikurangi 150. 375 dikurangi 150 itu hasilnya adalah 225. Kemudian kita kurangkan dengan 185. Kurangkan dengan 185 hasilnya adalah 40. Jadi ada 40 buah semangka berukuran kecil. Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini ada, kemarin Ibu membeli 60 kilo beras. Hari ini Ibu membeli lagi sebanyak 75 kilo beras. Ibu berencana membagikan jumlah beras yang telah dibelinya sama banyak kepada tetangga yang membutuhkan. Jika jumlah tetangga yang akan mendapatkan beras dari Ibu adalah 15 orang, maka berapa kilo beras yang diterima oleh setiap orang? Jadi coba kita lihat dulu ya, jumlah berasnya Ibu berapa? Jumlah beras Ibu adalah kemarin beli 60 kilo, kemudian hari ini beli 75 kilo, jadi 60 ditambah 75 kilo. Nah, 60 kilo ditambah 75 kilo, hasilnya adalah 135 kilo. Nah, kemudian dibagikan ke 15 orang. Jadi satu orang dapat berapa? Beras
untuk setiap orang. Nah, beras untuk setiap orang ini ada 135 dibagi 15 karena yang mau dikasihkan 15 orang. Jadi totalnya kita bagikan dengan banyak orang yang mau dikasih yaitu 15. Jadi 135 bagi 15 adalah 9 kilo. Nah, seperti ini. Atau kalau kalian mau menuliskan dalam bentuk kalimat matematika, bisa langsung kalian tuliskan 60 ditambah 75. Kenapa dalam kurung? Karena kita harus mengetahui dulu berapa banyak jumlah berasnya ya. Kemudian baru kalian bagi dengan total tetangga yang mau diberi beras. Yang mau diberi beras ada 15 orang, jadi dibagi 15 orang, maka hasilnya adalah 9 kilo. Baik, berikutnya. Nah, karena tadi sudah kita belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah dan kita sudah belajar juga tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah, maka silahkan kalian untuk latihan soal ya. Nah, latihan soalnya ada seperti ini. Ini untuk latihan soal yang operasi hitung bilangan cacah. Kemudian ini untuk operasi tentang menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan cacah. Nah, ini juga ada contoh soal lagi. Nah, untuk lebih memahami tentang operasi hitung bilangan cacah, kalian harus sering-sering mengerjakan latihan soal ya, agar kalian lebih terbiasa. Nah, oke. Cukup sampai di sini dulu tentang pembahasan mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.